Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nanang, selamat sore. Selamat sore juga, Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Pak, sangat sehat. Pak Iya, Nanang bagaimana? alhamdulillah hari ini sehat. Walaupun tadi apa ya, semangatnya kurang, Bu. Semangatnya agak kurang Oke. ya, tapi alhamdulillah setelah ini tambah bersemangat. Karena tadi waktu mau pulang apa itu, eee, rumah mati lampunya, akhirnya di sekolah ini sampai sore nanti. Bagaimana cuaca di tempat Pak Nanang? Aman kah? Alhamdulillah aman, Bu, tadi sempat hujan tapi alhamdulillah sekarang sudah reda, walaupun keadaannya mendung, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, selalu diberi, kesehatan dan kemudahan nggih, Bu, untuk hari ini semoga bisa lancar. Ya, alhamdulillah. Tadi saya sempat terpental ya Pak karena ada gangguan sinyal. Iya Halo Pak Nanang, iya, apakah sudah, sudah Ibu, jelas suara saya? sudah jelas, Iya. Bu, ya. Eh, ya mudah-mudahan kita hari ini, diberikan kesehatan, Ibu juga diberikan, eee, kelancaran nggih, Bu, semuanya. Amin, nggih Pak. Nah, terima kasih. Eee, di sini saya mengamati nih, melihat dari Bu Farida, kok hari ini sepertinya berbeda ya, sepertinya gimana ya, biasanya kan semangatnya, wah, membara-bara, tapi hari ini kelihatannya ada sedikit perbedaan yang saya lihat pada sore hari ini. Apa ada permasalahan atau apa ya, Bu, untuk hari ini? Iya Pak. Jadi, hari ini sebenarnya saya ingin curhat sama Pak Nanang mengenai permasalahan yang saya alami. Itu baru saja saya alami di sekolah, Pak. Jadi, tadi itu kan saya melaksanakan presentasi. Iya. Nah, saya itu kok terlihat kurang percaya diri dan merasa kurang lancar saat melaksanakan presentasi. Nah, terutama jika presentasinya itu berlangsung di hadapan para senior saya. Nah, itu saya itu ingin sekali bisa lebih percaya diri dan berbicara dengan lancar, terutama ketika saya itu menghadapi senior yang mungkin ilmunya itu jauh lebih banyak dibanding saya, begitu, Pak. Terima kasih, Bu, atas, sudah mau berbagi dengan saya ya. Jadi tujuannya, Nggih, Ibu di situ ingin meningkatkan ya, Bu, yaitu dari kelancaran berbicara dan juga, rasa percaya diri yang, saat ini tadi melakukan presentasi gitu ya, Bu. Jadi, Bu Farida ingin meningkatkan, yaitu kelancaran dalam berbicara dan juga rasa percaya diri. Benar seperti itu, Ibu? betul sekali, Pak Nanang. Iya. Nah, dari sini, Bu, dapat kita identifikasi mungkin, Bu Farida ini bisa menceritakan lebih detail mengenai kendala yang mungkin, sering dilakukan oleh Bu Farida pada saat presentasi itu kendalanya apa yang pernah Ibu lakukan terutama, pada waktu-waktu akhir ini, Bu? Mungkin bisa diceritakan dengan detail, Bu. Baik, Pak. Jadi begini, saya itu kok sering merasa gugup ya, Pak. Apalagi ketika audiens saya itu senior saya, seperti kepala sekolah, seperti ada kadang ada komitenya juga yang ikut, lalu Iya. ada orang tua murid juga. Terus saat mulai berbicara, terkadang saya itu merasa pikiran saya itu kosong dan kehilangan arah. Mhm. Nah, selain itu, ketika ada yang bertanya, saya itu sering bingung, Pak, bagaimana menjawabnya dengan jelas dan tepat.
Nah, kadang itu ketika saya merasa gugup saat saya memulai berbicara, saya itu juga merasa takut kalau, eee, penjelasan saya itu kurang dimengerti atau merasa terbelit-belit gitu. Oh, oke seperti itu. Begitu, Terima Pak, yang kasih. keresahan yang saya rasakan. Iya, Mhm. terima kasih Bu Farida atas keterbukaannya. Jika dilihat di situ ada 2 hal yang perlu, kita identifikasi, lebih dalam gitu. Jadi yang pertama itu ada rasa gugup nggih tadi, ada rasa gugup yang mempengaruhi yaitu kelancaran, yaitu di dalam Iya, berbicara dan juga, ada rasa ragu, yaitu ketika harus menjawab pertanyaan dari audiensi, seperti itu. Nah, apakah, iya, Pak. ada saat tertentu atau situasi spesifik yang membuat, Bu Farida ini merasa lebih gugup, Bu? Iya, Kira-kira Pak. Nah, ya iya. biasanya Jadi ya, Jadi biasanya menghafal, Pak. Apa yang ingin saya katakan itu saya hafalkan dulu. Tapi itu ternyata malah membuat saya semakin tertekan ketika lupa akan hafalan saya, Pak. oh seperti itu ya, Ternyata iya, hafalan itu membuat saya semakin gugup. iya. Jadi di situ, eee, kegugupan Ibu dari, apa itu, penghafalan itu ya, Bu? Kadang hilang seperti itunya. Betul, Dari iya. apa yang sudah Bu Farida lakukan itu, kira-kira Bu Farida ini pernah mencoba tidak? Maksudnya, teknik-teknik tertentu, jadi untuk Mhm. mengurangi dari rasa gugup tersebut atau mungkin mempersiapkan diri untuk lebih baik, yaitu di dalam presentasi. Jadi teknik apakah sudah mencoba teknik, yaitu teknik, tertentu untuk mengurangi dari rasa gugupnya tadi, Bu? Apakah sudah mencobanya? Iya, Pak, alhamdulillah saya sudah mencoba, tapi itu belum maksimal. Untuk kedepannya itu akan saya terapkan agar, persiapan saya itu lebih matang lagi. Eee, ada beberapa hal yang akan saya persiapkan, yaitu yang pertama itu saya harus memahami materi secara mendalam, Mbak. Yang tadi itu saya hafalkan, tapi sekarang metodenya akan saya ganti menjadi memahami materi secara mendalam. Nah, kalau saya akan mencoba memahami konsep utama dari materi yang akan dipresentasikan. Nah, saya juga akan membuat catatan kecil berupa peta konsep atau poin-poin dari bahan yang akan saya presentasikan. Nah, untuk mempraktekannya, saya akan berdiskusi dulu bersama rekan guru untuk membantu memperkuat pemahaman saya. Dan saya akan mencoba menjelaskan materi seolah-olah saya itu sedang berbicara dengan audiens saya ketika presentasi. Lalu yang kedua itu saya mencoba melaksanakan simulasi presentasi, Pak. Tugasnya yaitu saya akan melaksanakan latihan secara berkala di depan teman atau kalau tidak ada teman ya di depan cermin juga tidak apa-apa dengan, atau dengan cara lain itu menggunakan rekaman video seperti Jimit, saya akan melaksanakan di situ walaupun yang ada di situ hanya saya sendiri untuk mereview penampilan saya, Pak. Oh, seperti Lalu, eee nggih, untuk memulai dengan presentasi singkat secara bertahap, yaitu saya akan meningkatkan durasinya, Pak. Dan setelah durasinya itu mencukupi, mungkin saya juga akan mengundang salah satu rekan saya di Jimit saya untuk mereview penampilan saya. Lalu untuk menghilangkan rasa gugup saya itu menggunakan teknik relaksasi, Pak, seperti mindfulness itu. Nah, sebelum melaksanakan presentasi, eee, saya mencoba untuk menenangkan pikiran saya dengan cara mengambil tarik dalam-dalam, begitu. Tarik napas dalam, lalu saya hempaskan secara perlahan, yang itu bisa saya lakukan sebelum melakukan presentasi.
Lalu untuk selanjutnya yaitu melakukan latihan menjawab pertanyaan. Nah, di sini saya mencoba untuk meminta teman atau guru untuk memberikan pertanyaan yang mungkin muncul selama presentasi. Lalu, saya dapat melatih diri untuk menjawab tanpa tergesa-gesa. Nah, caranya yaitu, saya dapat meluangkan waktu untuk memikirkan pertanyaan sebelum menjawab. Jika perlu, saya akan mengulangi pertanyaan untuk memastikan, bahwa itu sudah dapat dimengerti atau belum, gitu, Pak. Nah, jadi yang terakhir itu yang paling penting ya, Pak, ketika kita itu presentasi itu kan ketika kita gugup itu merasa, "Ah, aku iso opo ora?" Nah, untuk Ya. menenangkan pikiran saya, itu ternyata saya juga membutuhkan manajemen pikiran yang positif. Saya harus memasukkan afirmasi positif dalam diri saya, seperti harus menghilangkan pikiran negatif lah yang dapat mengganggu presentasi saya, seperti, "Aku sudah siap, aku sudah benar-benar prepare atas, presentasi yang akan saya lakukan." Begitu ya. Jadi, saya itu harus melakukan visualisasi ya setiap kali akan melaksanakan presentasi, begitu, Pak. Oh iya. Terutama untuk afirmasi positif itu tadi, saya harus bisa, begitu. Nah, luar biasa Bu, itu adalah, langkah-langkah yang bagus sekali menurut saya, yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang kita identifikasikan tadi. Yaitu ada yang pertama tadi adalah memahami materi, simulasi presentasi, juga ada teknik, relaksasi, juga latihan menjawab pertanyaan, manajemen pikiran positif. Nah, itu sangat luar biasa sekali yang, Bu Farida lakukan ataupun langkah yang bagus untuk mencapai tujuan, yang kita identifikasikan tadi. Luar biasa Ibu, apa yang sudah diterapkan atau langkahnya untuk mengurangi rasa dari apa tadi, Gugup, ragu, gugup, seperti itu. Memang, eee, iya. kita semua memiliki rasa gugup itu juga pasti ada Ibu. Jadi dari langkah-langkah Bu Farita tadi sangat luar biasa, bagus sekali. Nah, di sini Bu, sekarang kita bisa menetapkan tanggung jawab untuk setiap langkah tadi, agar Iya. proses ini berjalan lancar. Itu tadi bisa berjalan lancar, Mmm. apa komitmen Ibu terhadap, eee, rencana aksi tadi? Kira-kira apa Bu? Iya, Pak. Jadi untuk melaksanakan tanggung jawab itu, saya juga membutuhkan, apa ya, Pak, kolaborasi lah. Iya, Kolaborasi bersama rekan guru atau bersama siapa nanti yang akan menjadi pendamping saya, itu untuk, memastikan membuat catatan kecil apakah, aksi yang saya rencanakan tadi sudah berjalan baik atau belum. Terus, di situ mereka juga bisa mengingatkan saya, "Oh ini, misalkan kekuranganmu itu harus misalkan, jangan terlalu menghafalkan," gitu, oh iya, "dalami materinya saja," gitu. Jadi, kolaborator saya itu bisa mengingatkan saya, terus bisa menjadi, apa itu Pak namanya, memberikan masukan itu, teman refleksi. iya, Nah, teman jadi refleksi. kita sama-sama saling mengingatkan, begitu Iya, Pak. iya. Wah, bagus sekali Bu kalau mendengar itu tadi. Saya, ingin ingin mengecek, perkembangan Ibu minggu depan atau selanjutnya dan, kita bisa apa ya, eee, Sharing. mengevaluasi. Jadi kita bisa Iya. mengevaluasi apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun juga ditambah itu. Jadi, apakah Ibu ini merasa siap dengan rencana seperti ini, Bu? Kira-kira siap tidak? Insya Allah sangat siap Bapak. Dengan rencana yang matang tadi, harusnya bisa membuat saya lebih siap lagi, Iya, gitu Pak. terima kasih, hebat, luar biasa. Saya yakin, Bu,
akan melihat kemajuan dari ataupun kemajuan dengan latihan yang konsisten ini. Setiap proses perubahan ini juga membutuhkan sebuah waktu. Jadi jangan khawatir jika hasilnya tadi tidak terlihat. Jadi jangan khawatir, insya Allah dengan latihan yang konsisten, setiap proses perubahan ini pasti akan terlihat. Yang penting adalah itu tetap konsisten, Bu. Jadi tetap konsisten dan percaya bahwa Bu Farida ini mampu. Saya akan insya Allah akan mendampingi selama proses ini, Bu. Insya Allah. Wah, terima kasih sekali Pak Nanang. Ini saya merasa sangat lega bisa bercerita atas unek-unek yang saya rasakan, yang selama ini saya apa ya, istilahnya resah gitu ya Pak, gugup atas hal apa yang akan saya lakukan. Setelah bercerita dengan Pak Nanang, saya merasa lega sekali. Terima kasih Pak Nanang. Sama-sama Bu, saya juga senang sekali. Semoga Bu Farida sukses. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.